paham kalau urusan beginian, memberikan sebuah pernyataan kalau sebenarnya masih ada upaya lain selain CES mengenai kejelasan Martin Paes, serta masih ada peluang lagi bagi Paes untuk membela timnas Indonesia. Yap, menurut beliau, salah satu alternatif caranya adalah dengan memperoleh dispensasi khusus dari FIFA apapun caranya. Menurutnya, dispensasi ini bisa diberikan jika FIFA menilai ada alasan kuat dan mendesak yang mengharuskan Paes segera membela timnas Indonesia. Saya pikir ngapain kita melawan regulasi FIFA? Yang kita pertanyakan, boleh nggak Martin Paes masuk ke timnas Indonesia? Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda. Itu pun disebabkan oleh COVID-19. Tinggal kita nego. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam olahraga. Tentunya kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan membagikan berita terupdate dari perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, buat teman-teman yang melihat channel ini, saya doakan semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan sukses dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasa kita akan kembali mereaksi salah satu channel YouTube yang membahas seputar timnas Indonesia, yang mana di video ini dikatakan bahwa proses atau progres dari Martin Paes sebenarnya tidak perlu sampai sidang ke CAS atau arbitrase olahraga, tetapi ada jalur lain yang bisa ditempuh PSSI untuk secepatnya Martin Paes ini bisa membela timnas Indonesia. Nah, video ini saya temukan di channel Gals ya, yang seperti biasa membahas putar timnas Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe atau like channel dari Gals, bisa kunjungi channelnya, bantu like dan subscribe. Oke, agar kalian tidak salah paham bagaimanakah isi dari video tersebut. Oke, sama-sama kita akan lihat bagaimanakah proses dari Martin Paes ini. Oke, kita lihat videonya. Sampai sejauh ini PSSI masih dalam tahap pendekatan agar bisa meyakinkan para pemain grade A untuk membela timnas Indonesia. Dan sebagaimana kita tahu, kalau gelombang pertama ini ada setidaknya 4 nama yang benar-benar. Oke, ada 4 nama ya untuk gelombang pertama di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oleh Romeni, Kevin Dix, dan Tristan Goyer, dan Martin Paes. Nah, khusus untuk Martin Paes, menurut mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, sebenarnya masih ada peluang besar bagi Paes untuk bisa segera main membela Indonesia. Dan itu nggak perlu sampai melalui CES. Sesuatu yang tentu saja menjadi angin segar bagi publik tanah air. Mengingat bagaimanapun, keberadaan Martin Paes di bawah Mistar sangat dibutuhkan. Nah, oke, sebelum lanjut ke videonya, bahwa Martin Paes ini sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi atau pengambilan sumpah ya oleh yang sudah dilakukan oleh PSSI di Kemenkumham Jakarta, bahwa sebenarnya Martin Paes ini sudah resmi menjadi warga Indonesia. Namun ketika untuk membela skuad Garuda ini perlu ya pernyataan atau pengesahan dari Badan Arbitrase Olahraga atau CAS. Tetapi menurut mantan Exco PSSI yakni Hassani Abdul Ghani, bahwa untuk kasus Martin Paes ini sebenarnya tidak harus sampai ke CAS, tetapi bisa untuk melobi ke FIFA bagaimana proses dari Martin Paes ini agar bisa cepat membela timnas Indonesia. Oke, biar lebih lengkapnya kita lihat lagi. Ini ketika Martin Paes yang membela salah satu klub di MLS Amerika Serikat. Sudah ditekankan sejak awal kalau PSSI pasti akan menambah kekuatan untuk bisa bersaing di round 3. Apalagi kalau melihat gimana kemarin emosionalnya Pak Erik atas selebrasi timnas Australia U16 yang dinilai ini timnas Australia U16 ya. Australia dengan mengalahkan mereka, termasuk di level senior pun kian membara. Namun lebih dari itu, sudah berulang kali dijelaskan kalau dengan materi yang ada sekarang, peluang kita untuk bisa bersaing paling tidak meraih posisi 3 atau 4 cukup berat. Maka dari itu ya tadi, penambahan pemain diaspora baru, suka tak suka, nyatanya emang harus dilakukan. Yes. Harus mendatangkan pemain-pemain diaspora lagi ya, pemain keturunan, untuk bisa bersaing. Memang di ronde ketiga ini, timnas Indonesia tergabung dengan negara-negara yang berat ya, seperti Jepang, Australia maupun Arab Saudi.
yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Yap, untuk gelombang pertama, fokus sepertinya memang akan ditekankan ke Ole Romeni, Kevin Dix, Tristan Goyer, dan Martin Paes, di mana Pak Erik diketahui udah membentuk tim khusus untuk mengurus hal ini. Nah, khusus persoalan Martin sudah Paes, dibuatkan tim khusus. Sekarang publik masih dibuat risau, apakah Paes bisa main atau tidak dalam waktu dekat. Pasalnya kita tahu sendiri kan kalau dalam jadwal resminya, masalah sidang Martin Paes ini belum terdaftar di website resmi. Nah, ini adalah jadwal sidang di CAS ya. Menurut mantan anggota Untuk PSSI, jadwal Martin Paes ini memang belum ada. Yang juga paham kalau urusan beginian, memberikan sebuah pernyataan kalau sebenarnya masih ada upaya lain selain CES mengenai kejelasan Martin Paes, serta masih ada peluang lagi bagi Paes untuk membela timnas Indonesia. Yap, menurut beliau, salah satu alternatif caranya adalah dengan memperoleh dispensasi khusus dari FIFA apapun caranya. Menurutnya, dispensasi ini bisa diberikan jika FIFA menilai ada alasan kuat dan mendesak yang mengharuskan Paes segera membela timnas Indonesia. Saya pikir ngapain kita melawan regulasi FIFA? Yang kita pertanyakan, boleh nggak Martin Paes masuk ke timnas Indonesia? Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda. Itu pun disebabkan oleh COVID-19. Tinggal kita nego. Kata Hassani di laman YouTube-nya yang bernama Hassanis Corner. Lebih lanjut, Pak Hassani juga mengakui kalau lawan timnas Indonesia di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sangat berat, sehingga memerlukan tim yang kuat dan tambahan pemain diaspora terbaik agar dapat bersaing setidaknya mengusung target peringkat 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Karena itu, Pak Hassani kembali mengusulkan agar kasus Paes ini tidak terburu-buru dibawa ke CES, tetapi mengutamakan jalan keluar lainnya. Di mana menurutnya yang paling penting saat ini adalah tim hukum dari PSSI harus bisa mempelajari regulasi FIFA dan pintar mencari celah. Kemudian melakukan konsultasi dengan tim legal FIFA. Ya emang sih, beliau sendiri menekankan bahwa dispensasi dari FIFA emang gak gampang didapat. Tapi jika berhasil, jelas itu akan menjadi langkah cepat dan efektif untuk mengatasi situasi ini. Intinya PSSI perlu menyusun argumen yang solid dan menyampaikan urgensi kebutuhan akan Paes dalam tim. Saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu. Setelah saya telusuri, ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar untuk Martin Paes. Jangan dulu ke CES. Kalau ada yang lebih teliti datang ke FIFA, bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah dari regulasi yang ada. Biarkanlah sekarang tim dari federasi yang bekerja. Saya yakin semua bisa dilakukan. Tegas beliau. Oke, diberikan solusi ya atau saran oleh Bapak Hassani Abdul Ghani bagaimana agar Martin Paes ini secepatnya membela timnas Indonesia tanpa harus ya sidang ke CAS. Bagaimana Bapak Hassani sudah berpengalaman tentunya mengurus pemain-pemain keturunan yang sebelumnya seperti Jordi Amat yang kasusnya juga hampir sama. Oke, ini ketika Martin Paes mengambil sumpah. Nah, kita lihat Hernando Ari yang sekarang masih jadi kiper utama timnas Indonesia, diketahui sedikit dalam tanda kutip keceplosan terkait rencana Sinteyong untuk round 3 nanti, yang mana itu ada kaitannya dengan program naturalisasi. Yap, dilansir dari TV One News, Hernando menyebut Sinteyong sudah memaparkan rencana awal sebagai bagian dari roadmap timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tersebut. Yang mana Hernando juga menyebut kalau persiapan tersebut termaksud bagian dari sejauh mana kemampuan timnas Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga nanti. Sebenarnya kita sudah punya roadmap, sampai mana target kita. Terus dengar-dengar Sinteyong menambah kuota pemain diaspora. Semoga yang datang bisa bawa prestasi lah untuk kita. Kalau kita bisa juara grup ya juara grup, kata Hernando dalam kanal YouTube Sport 77 dikutip dari TV One News. Jadi memang kita benar-benar butuh pemain keturunan ya untuk bisa bersaing. Setidaknya ada 3-4 pemain keturunan untuk merapat ke timnas Indonesia. Lebih lanjut, saat ditanya sekali lagi soal kabar Martin Paes yang kayaknya mulai lebih optimis bisa diperjuangkan dengan cepat, Hernando menegaskan kalau ia sangat tidak mempermasalahkan hal itu terkait siapa-siapa nanti yang membela timnas. Selama dia bisa menunjukkan kualitasnya, ya udah nggak apa-apa. Intinya, bagi Hernando, semua harus saling support aja dan bersaing secara sehat. Nggak perlu baper sana baper sini karena sejatinya ini adalah hal yang normal di sepak bola modern.
Bahkan Hernando sendiri juga mengatakan kalau hubungannya dengan Martin Paes juga sangat baik. Hal itu ditunjukkan ketika Paes turut memberikan semangat kepada Hernando pasca blunder melawan Irak. Pokoknya kedua kiper ini saling support kok, jadi nggak usah terlalu dibuat seolah-olah nggak tega ngelihat Hernando dicadangin. Yakin deh 1.000.000%, Hernando pun risih kok kalau dengar itu secara langsung. Kayak macam, apaan sih tuh orang? Dikira gue takut bersaing apa? Gitu. Nah, oke teman-teman, bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hassani Abdul Ghani selaku mantan komite eksekutif dari PSSI yang menjelaskan bahwa untuk proses Martin Paes yang sedang kita tunggu-tunggu untuk bisa membela timnas Indonesia, sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan pendekatan kepada FIFA. Terlebih kasus dari Martin Paes ini hampir sama dengan Jordi Amat yang sebelumnya juga pernah ditangani oleh Hassani Abdul Ghani, dan akhirnya Jordi Amat bisa membela timnas Indonesia. Dan kemudian jika Martin Paes ini bisa membela timnas Indonesia, tentu ini akan menjadi keuntungan bagi skuad Garuda, karena jika kita bisa mendapatkan Martin Paes atau Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di ronde ketiga, tentu kekuatan lini belakang kita akan semakin bertambah. Karena saat ini memang ya ada Hernando Ari di lini belakang sebagai penjaga gawang, tetapi penampilan Hernando Ari di beberapa laga ini sedang naik turun. Ya, artinya beberapa blunder yang ia sudah lakukan ini kita tidak harapkan lagi ya Hernando melakukan blunder yang sama. Tetapi jika ada Martin Paes menambah lini kekuatan timnas Indonesia di bawah Mister Gawang, ini sangat bagus tentunya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Karena di ronde ketiga ini memang lawan Indonesia cukup berat. Oke, karena menurut saya di grup C ini yang bermaterikan ada Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, bahkan Cina. Ini merupakan lawan-lawan di atas kita ya, yang secara peringkat Indonesia jauh tertinggal di bawah. Tetapi kita harus optimis dengan pemain-pemain diaspora maupun keturunan yang dengan berbesar hati membela Indonesia dengan tulus. Kita yakini akan mampu mengangkat derajat sepak bola Indonesia, bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, bersama channel Garuda Timnas, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.